Baik teman pemilih kembali bersua di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang menyampaikan informasi menaikkan partisipasi. Dan untuk edisi ke-18 kali ini saya Ii selaku host akan menemani bincang-bincang di posting kali ini bersama tamu spesial kita pada episode ke-18 kali ini. Dan tentu saja sudah hadir di studio posting kita kali ini tamu spesial kita, Kepala Cabang BP Jam Sostek Magelang. Langsung kita sapa. Selamat datang Pak di studio posting, Pak Ferry. Bukan siapa ini Pak? Lalu siapa dong? Baik, boleh Pak Ferry sapa teman-teman pemilih Pak yang menyimak posting? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam teman-teman posting. Terima kasih, senang sekali kami dari BP Jam Sostek bisa hadir di ruangan diskusi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti obrolan kita ini Baik. bermanfaat, menambah wawasan, Betul. menambah hasanah pengetahuan terkait dengan apa sih BP Jam Sostek itu, Yes. apa sih peran BP Jam Sostek dengan KPU, seperti apa kolaborasinya, seperti apa sinerginya, kira-kira seperti itu untuk Oke, beberapa menit oke. ke depannya tentunya ya, Bu ya. Pak ini Pak Selingan Pak ini kalau melihat dari logat bahasa Pak Ferry ini kayaknya bukan asli orang Jawa ini Pak. Saya aslinya dari luar negeri, Mas. Luar negeri. Maksudnya Wow. dari luar negeri Jawa. Oh, luar negeri Jawa. Saya dari NTT, Nusa NTT. Tenggara Timur, Oh, iya. dari Kupang. Sudah lama Pak bertugas di Magelang Pak? Di Magelang ini saya dari November 2024, berarti kalau sampai dengan sekarang 1 tahun 2 bulan. Kalau boleh tahu, sudah lama Pak bertugas di BP Jam Sostek? Saya sudah 21 tahun. Wow. Ini masuk tahun ke-22. Jadi masuk tahun 2004. Wah, pengalamannya udah banyak banget ya Pak ya? Ya lumayan, Bu. Mungkin tugasnya juga udah keliling Indonesia ya Pak ya? Hampir Hampir. keliling Indonesia. Saya penempatan paling jauh itu di Timika, Timika. Papua Tengah. Itu di sana saya dari tahun 2020 sampai 2023. 3 tahun di sana. Sebelumnya di Atambua, perbatasan Timor Leste, 3T ya. Ya, itu saya 4 tahun di sana. Sebelumnya itu di Kupang, setahun 2 bulan. Sebelumnya lagi saya di kantor pusat, itu di 5 tahun. Sebelumnya lagi pertama kali penempatan di Semarang, Wow. 2004. 2004. Itu saya 6 tahun Wah, di Semarang. Jadi kalau bahasa Jawa yang ini aku paham lah gitu. Oh, iya ya. Jadi nggak Kalau bisa bisa- diapusi ya. Ya, kalau ada orang-orang yang iseng gitu Iya, sudah aku tahu, tahu, udah aku paham tahu. artinya ya Iya, Pak ya. aku Nggak tahu. bisa ditipu Nggak lagi ya bisa, Pak ya. nggak bisa. Tapi nggak bisa balas. Oke, oh nggak bisa balas. Takut salah. Kalau dari sekian banyak wilayah penempatan yang paling menantang di mana Pak? Di Timika. Di Timika. Iya. Apa Pak yang menantang di situ Pak? Pertama, tentu situasi keamanan ya. Nggak dipungkiri memang belum aman di sana. Kedua, pemahaman masyarakat terkait dengan program BP Jam Sostek belum sedalam di Jawa. Jadi memang challenging. Yang ketiga, wilayah kerjanya luas banget. Di sana saya 8 kabupaten dan kemana-mana harus naik pesawat. Wow, Iya. udah biayanya udah tinggi sekali ya Iya, Pak ya. biayanya tinggi. Jadi itu tantangan yang paling berat. Baik, kita akan kembali ke tema kita hari ini Pak. Kita akan bahas tentang BP Jam Sostek dan perannya dalam pemilu dan pemilihan. Nah, kalau boleh tahu Pak, teman pemilih ingin tahu juga apa sih BP Jam Sostek Pak? Baik, jadi BP Jam Sostek itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi disingkat BP Jam Sostek. Jadi itu suatu lembaga pelayanan publik yang secara undang-undang dibentuk melalui Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian dibentuk lagi melalui Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi Undang-Undang 24 itu membagi 2 BPJS. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Tenaga kerja. Nah, sebelum jadi BPJS Ketenagakerjaan, kami namanya PT Jam Sostek. Nah, jadi mungkin masyarakat awam lebih tahu PT Jam Sostek. Jam Ya. Sostek, oh iya. Jadi tugas kami dulu Pada awal-awal pada berdirinya itu awal-awalnya, ya? melindungi seluruh pekerja sektor formal.
Itu pekerja yang bekerja di badan usaha. Sektor Nah, formal dan swasta ya Pak? swasta tentunya. Nah, begitu jadi BP Jam Sostek, semua sektor kita lindungi, baik sektor jasa konstruksi, pekerja non formal, pekerja formal kita lindungi semua. Juga Termasuk pekerja di lembaga pemerintahan? lembaga seperti itu? pemerintahan. Seperti teman-teman KPU ini ikut kita lindungi juga. Termasuk kemarin ad hoc, Badan ad hoc. badan ad hoc, petugas Petugas KPPS, penyelenggara pemilu ya Pak? PPS, PPK kita lindungi juga, termasuk Bawaslu. Oke. Gitu. Jadi ruang lingkup perlindungannya luas banget. Nah, ruang lingkup perlindungannya luas banget. Pak, tadi udah dikatakan bahwa termasuk melindungi petugas penyelenggara pemilu. Nah, ini urgensinya di mana Pak? Ke petugas badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan ini. Melindunginya dari sisi mana Pak? Dari sisi risiko. Jadi pengalaman kita sebelum pemilu terakhir itu kan 2024 ya. Benar ya, pilkada 2024. Sebelumnya kan 2019. 2000 Benar ya, 2019. Nah, 2019 Pilkada itu ya. banyak yang meninggal. Oh, Dan di itu tidak pemilu. tercover, tidak terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali yang meninggal petugas. Jadi kan dia begadang, menghitung surat suara Iya, itu. 24 jam. Kerjanya Akhirnya udah meninggal. overtime ya Pak ya. Nah, sejak itu pemerintah mulai berpikir, wah ini kalau dibiarkan terus nanti pilkada berikutnya risikonya sama ini. Mitigasinya seperti apa? Nah, mitigasinya akhirnya pemerintah mengajak BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi semua pekerja ad hoc, baik itu Bawaslu maupun KPU dalam program perlindungan BPJS. Yang dilindungi itu adalah risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian. Nah itu tadi. Jadi dua Ada program termasuk itu. ini ada berapa jenis sih Pak Sebenarnya kalau Jam BPJS Sostek? TK itu ada 5 program. Jadi jaminan kecelakaan kerja, Iya. jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan ditambah satu lagi oleh pemerintah, jaminan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Nah, yang 4 ini ada iurannya, yang satu itu bonus gratis tanpa ada pungutan iuran lagi. Apa tuh dari Pak yang peserta. tanpa iuran apa Pak? Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi peserta tidak dibebankan lagi iuran. Itu ditanggung oleh pengusaha dan oleh pemerintah iurannya. Kalau yang 4 itu memang ada andil dari pengusaha. Itu jaminan kecelakaan kerja itu ada iuran pengusaha juga. Jaminan kematian juga ada, jaminan hari tua juga ada, jaminan pensiun juga ada. Nah, untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu murni dari pengusaha dan dari Pengusaha. dari pemerintah. Berarti yang pekerja sendiri tidak Tidak dikenai dipungut, dengan ya. Iya, ya. Kalau kemudian terkait dengan petugas penyelenggara pemilu ini kan masa kerjanya 9 bulan, Pak. Iya. Nah, ini seperti apa, Pak, mekanisme Jadi ini? mekanisme perlindungannya kemarin itu dari KPU pusat sama BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat itu melakukan penerangan kerjasama MOU dan PKS terkait perlindungan seluruh panitia ad hoc dari sejak validasi data, sejak dia diangkat di SK, Iya. ada SK Sejak dilantik petugas ya. dilantik, Iya. itu sudah mulai terlindungi sampai selesai perhitungan suara, sampai pengumuman, sampai selesai dia kontraknya, Bu. Jadi kalau 9 bulan ya sampai 9 bulan perlindungannya itu. Sampai berakhirnya 9 bulan. Sampai berakhirnya 9. Baik teman pemilih, informasinya makin menarik Pak Ferry, ditahan dulu Pak informasinya. Kita akan jeda sejenak untuk informasi yang akan lewat berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti bisa dilayani di luar depan. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Iya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Saya kemudian saya ini karena teman-teman silakan. bantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dulu tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor Di handphone sini, ya. sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas?
Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh, iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, kembali bersama saya Ii, dan tentu saja masih setia menemani saya ngobrol Pak Ferry Bukan, Kepala Cabang BP Jam Sostek Magelang. Pak, kembali kita lanjutkan obrolan kita Pak tentang perlindungan jam sostek kepada petugas penyelenggara pemilu. Apa saja Pak jaminan yang diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu? Baik, jadi saya sampaikan dulu kemarin di Kabupaten Magelang itu ada sekitar 20.499 petugas ad hoc yang kami lindungi selama 9 bulan itu. Dari 20.499 itu terdiri dari KPPS, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, Linmas. Di total itu 20.499. 20 ribuan katakan. 20 ribuan. Jadi yang dilindungi itu 2 program kemarin, kecelakaan kerja dan kematian. Nah, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu ketika si petugas berangkat dari rumah menuju ke lokasi kecelakaan, misalkan laka lantas atau laka tunggal, itu kita lindungi. Perlindungannya seperti apa? Perawatan dan pengobatan di rumah sakit gratis sampai sembuh, tidak ada batasan biaya. Bahkan ketika dia di opname di rumah sakit ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu semacam gaji yang dibayarkan setiap bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada si petugas tadi sampai dia sembuh. Kemudian maaf kalau misalkan dia meninggal dunia, ada santunan jaminan kecelakaan, jaminan kematian itu sebesar 48 kali upahnya. Jadi kalau upahnya yang dilaporkan ke kami misalkan 10 juta, maka 48 kali 10. Makin tinggi ya Pak, makin tinggi ya. upahnya tinggi. Kemudian seandainya dia misalkan meninggalnya karena sakit biasa. Misalkan setelah pulang dari tugas, tidur malam, bangun pagi nggak bangun lagi, meninggal, itu dapat santunan kematian. Jaminan, Meninggal di rumah itu dapat santunan kematian 42 juta rupiah. Begitu Bu. Jadi Pak, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Biasanya kan orang mengeluhkan ini ya, sulit nih ngajukan klaim sebagainya. Ini seperti apa Pak? Nah, sebagai contoh ya Bu, dari 20.000 kemarin yang dilindungi, itu sudah ada yang kita bayarkan santunannya Bu. Jadi santunan yang kami bayarkan itu, alhamdulillah puji Tuhan tidak banyak Bu. Nggak banyak. Artinya memang semuanya sehat, semuanya baik ya, tidak ada yang mengalami resiko kecelakaan. Jadi di Kabupaten Magelang itu ada kematiannya ada 2 orang. 2 orang yang 2 meninggal. orang, kami bayarkan santunannya. Yang meninggal tuh ada 1, itu Miftah Nur Iksan almarhum. Itu PPS kalau saya apa KPPS? Itu dari KPPS beliau. Kemudian yang kecelakaan kerja itu Rina Almubiyati sama Sheryl Renada Larasati. Jadi hanya 3 kasus ya Jadi Pak? 3 kasus selama pemilu 2024. Alhamdulillah. Jadi memang benar-benar aman. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan. Jadi nggak sulit ya Pak Nggak untuk sulit. mengajukan Kalau klaim klaimnya seperti itu, kalau jaminan kecelakaan kerja, kalau berkasnya itu lengkap, kalau sebenarnya kan ditangani di rumah sakit Bu. Jadi hampir pasti nggak ada klaim. Nanti pihak rumah sakit yang menagihkan kepada kami. Karena kami sudah kerjasama dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, dalam hal ini semua rumah sakit yang ada di Magelang sudah kerjasama dengan kami. Jadi begitu ada kecelakaan langsung dibawa aja ke PLKK kami, rumah sakit tadi, itu dilayani perawatan pengobatan sampai sembuh. Hanya dengan informasi bahwa saya peserta BPJS. Betul, cukup menunjukkan kartu BPJS ya? Ketenagakerjaan. Pertanyaan Pak Ferry, kalau kita nggak bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan, namanya celaka kita lupa. Cukup tunjukin KTP-nya saja. KTP. Pak Ferry, KTP-nya lupa juga. Cukup kontak saja pihak Bawaslu atau pihak KPU. Nanti pihak KPU koordinasi sama kami. Nanti kami pastikan itu adalah peserta kami. Jadi langsung dilayani. Begitu. Jadi nggak rumit Bu, nggak rumit. Karena semua rumah sakit sebegitu dipermudahnya ya Pak untuk melindungi petugas penyelenggara pemilu ini. Kalau kemudian pihak KPU kalau melaporkan itu, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak, misalkan disertai dengan dokumen dan Cukup sebagainya? telepon saja. Pak Ferry
Ini ada petugas kami tabrakan. Sekarang ada di rumah sakit umum daerah tidak. Itu nanti kami kontak dengan rumah sakit langsung dilayani. Tanpa ada biaya Rp1 Peser pun ya. yang ditanggung oleh peserta. Nanti biayanya nanti akan dihitung oleh rumah sakit ketika dia sembuh. Nanti rumah sakit yang menagihkan kepada kami. Ini benar-benar tidak ada dokumen yang harus dilengkapi, Pak. Tidak perlu, Saya- cukup nunjukin soalnya- KTP aja. Cukup nunjukin gitu KTP. ya. Paling nanti ketika sudah sembuh, nanti ada kronologis, Bu. Teknologi. Jadi berita acara berarti kejadian. Kelengkapan dokumen itu dilengkapi belakangan ya, Pak Belakangan ya. saja. Kita layani dulu. Kalau nanti administrasi duluan, orangnya kasihan, Bu. Ah, Bahaya. betul. Ini sepertinya ini yang diharapkan masyarakat itu Iya. seperti ini, Pak. Jadi Administrasi itu bisa belakang. nah, Bisa itulah belakang. yang kita harapkan, Gitu. Pak. Jadi sebegitu mudahnya kita Iya. mendapatkan perlindungan itu jadi tidak bertele-tele Tidak kemudian bertele-tele. dibikin susah amat sih, mending nggak usah aja Iya. gitu tuh. Biasanya masyarakat kan kayak gitu, Pak. Begitu. Karena namanya ada golden hour, Bu. Kalau celaka, kalau lama ditangani, risikonya bisa dua. Bisa langsung tambah cacat, bisa juga langsung meninggal. Tapi kalau begitu ditangani tanpa mengurus administrasi yang berbelit-belit tadi, itu korban bisa cepat selamat. Bisa terselamatkan dari yang lebih fatal. Oke. Pak, ini bicara tentang kemudian perlindungan petugas penyelenggara pemilu, Pak. Seperti tadi yang sudah kita obrolkan di ini out of record tadi, berapa Pak target yang dikenakan untuk Kabupaten Magelang, Pak? Kalau tahun ini, Pesertaannya. kabupaten aja ya, Kabupaten Magelang apa? Kabupaten Magelang aja, Pak. Kalau Kabupaten Magelang itu sebentar, saya membawahi 2 kota ya. Kota dan Kabupaten Magelang, ya. Meskipun di sana juga ada Temanggung, Projo dan Wonosobo, tapi mereka kita konteks di Magelang aja, Bu ya. Iya. Untuk total coverage yang harus saya capai di tahun 2026 itu totalnya adalah Ada 206.521. Wow. Itu yang saya harus coverage, harus dilindungi. Semua segmen penerima upah, segmen bukan penerima upah, sama sektor jasa konstruksi, termasuk pekerja migran PMI. Kalau sejauh ini berapa yang sudah Yang tercapai, Pak, sudah targetnya? tercapai Baru berapa itu persen? kalau kita pakai realisasi tahun Iya, 2025 ya. Realisasi tahun 2025 itu realisasinya 141.443. Jadi kalau sekarang 206 kurangi 141 berarti ada sekitar kenaikan 55.000 sekian. 60-an ribu bahkan ya. Iya. Sekitar segitu. 60-an ribu yang harus kita kejar lagi khusus di Kabupaten Magelang. Baik Pak, kita tadi sudah ngobrol panjang tentang apa itu jam sostek dan juga perlindungan apa yang diberikan. Nah, ini teman pemilih juga pengen tahu Pak, ini daftarnya kayak gimana, kemudian iurannya seperti apa, khususnya untuk petugas penyelenggara pemilu Pak. Kalau kemarin difasilitasi, karena kita kolaborasi sama teman-teman panitia di sini Ya, KPU ya, dengan KPU, jadi semua pendaftarannya secara kolektif oleh teman-teman KPU. Jadi dari data semua KPPS, PPS, PPK itu dikumpulkan di kami, dilakukan verifikasi dan validasi, NIK-nya dan sebagainya. Begitu oke, langsung didaftarkan di sistem kami, KPU bayarkan iurannya. Iurannya waktu itu untuk 2 program itu masuk PU ya. Masuk PU itu cuma 0,57% dari kita pakai UMK, pakai honornya dia ya. Kita pakai honor UMK petugas waktu itu. iya. Murah aja waktu itu sekitar 11 ribuan. 11.000-an. 11.500 ya, 11.500 untuk 2 program. Kecelakaan kerja dan kematian. Nabung 11.000 itu mungkin butuh waktu yang 200-an tahun mungkin baru dapat itu 42 juta. Tapi kita nggak berharap demikian. Kita berharap semua petugas itu sehat, selamat menjalankan tugas. Dan memang di luar kendali kita kemarin ada 3 ya, yang 2 yang mengalami kecelakaan kerja dan alhamdulillah udah sembuh. 1 yang meninggal dunia. 1 yang meninggal dunia. Jadi kalau untuk iuran tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada kendala dan semua itu ini. dikolektifkan sama teman-teman KPU Kabupaten Magelang dan beres semuanya. Tuh, kalau iuran. Dan itu tidak dan itu kita sosialisasikan Bu ke teman-teman panitia ad hoc. Jadi mereka tuh tahu manfaatnya seperti apa program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk pada saat mereka tertimpa musibah dan sebagainya. Mereka tahu tidak, bagaimana cara melapor, iya, betul. kemana mereka harus melapor dan kemana harus ditangani gitu.
Oke, Pak, kembali kita akan jeda terlebih dahulu untuk informasi lainnya. Baik teman pemilih, kita jeda terlebih dahulu untuk informasi berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Teman pemilih, kembali bersama I dan juga Pak Ferry Bukan. Masih kita akan berbincang-bincang tentang BP Jam Sostek, Pak. Kita tadi sudah ngalor ngidul ngobrol tentang BP Jam Sostek dan perlindungannya kepada petugas penyelenggara pemilu. Nah, ini Pak, kalau ini kan pemilu sudah berakhir ya, Pak ya. Pemilu dan pilkada sudah berakhir. Apa Pak evaluasi yang kemudian bisa digambarkan dari kemarin, Pak? Baik, makasih. Kemarin itu pemilu sukses, alhamdulillah. Penyelenggaraan pemilu juga lancar, aman, sehat, walaupun ada sana sini kekurangan, terutama yang kami tak bisa hindari itu yang kecelakaan tadi ya Bu, sama kematian. Tapi evaluasi kami mungkin untuk pemilu berikutnya kami dari BPJS mungkin harus lebih proaktif, terutama dalam pengumpulan dan verifikasi data. Demikian pun kami juga mohon dibantu dari KPU dan Bawaslu untuk lebih ini lagi supaya persiapannya jadi lebih jauh hari, sehingga sosialisasi terhadap masyarakat khususnya teman-teman ad hoc itu bisa lebih lama lagi, lebih intens lagi. Kalau dari sisi sinergi dengan KPU atau Bawaslu? Oh sudah bagus banget Bu, bagus banget, dan kami berharap untuk pemilu-pemilu berikutnya, kegiatan pesta demokrasi berikutnya, BPJS masih dipercaya untuk memberikan perlindungan buat semua tenaga. Satu lagi Pak, mungkin yang jadi pertanyaan, ada lagi nggak Pak inovasi untuk layanan BP Jam Sostek itu nanti untuk petugas yang kemudian tercover gitu, ada inovasi lain lagi nggak? Belum ada Selain sejauh petugas ini. pemilu atau? Iya. Selain petugas pemilu? Iya. Program kami yang baru itu sebenarnya bukan baru ya, lama tapi terus kami dengung-dengungkan. Sekarang terkait dengan klaim sekarang makin mudah, nggak perlu ke kantor kami, cukup Ada tenggat pakai. waktu Pak untuk klaim Pak? Ya. Berapa hari gitu? Jadi kalau mau klaim 1 hari pun bisa pakai Jemo, Jam Sostek Mobile, aplikasi kami. Mobile ya. Jam Sostek Mobile pakai dari handphone saja, langsung Dari gawai. 1 hari udah cair. Kemudian kalau mau ke kantor juga bisa ngambil nomor antriannya, jadi datang ke kantor sesuai jam, sesuai hari yang Bapak Ibu longgar. Saya mau hari Senin boleh, saya mau jam 9 boleh, tinggal dipilih aja. Jadi teman pemilih nggak usah khawatir ya Nggak Pak, usah untuk mengajukan khawatir. klaim ya Pak. Iya, kemudian kalau jaminan hari tua klaim paling lama 5 hari. Tapi biasanya kalau hari ini lengkap besok udah cair Bu. Kemudian jaminan kecelakaan kerja itu 3 hari. 3 hari? Kecelakaan kerja 7 hari. Kematian itu 3 hari. Jaminan pensiun itu 15 hari.
Tapi biasanya Bu kalau sudah lengkap itu biasanya 1-2 hari udah cair. Dan di BPJS tidak ada pungutan biaya, gratis semua pengurusan, tidak perlu pakai calo, langsung aja menghubungi kantor kami atau lewat jam sostek mobile atau melalui layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik. Atau ngambil antrian onsite tadi, antrian online. Antrian online. Iya. Oke, teman pemilih tadi sudah informasikan oleh Pak Ferry, jangan khawatir untuk mengajukan klaim dan sebagainya, tidak ada biaya. Kemudian diberikan kemudahan, tenggat waktunya nggak terlalu lama. Terlalu lama. Baik. Oke Pak, untuk menutup bincang-bincang kita Pak, apa Pak ini pesan Pak Ferry Pak bagi teman-teman pemilih semuanya yang menyimak posting kali ini? Baik, selamat sore teman-teman semua, masyarakat tenaga kerja yang di Kabupaten Magelang. Jangan khawatir Bapak Ibu semua, sekarang program BPJS Ketenagakerjaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik sektor formal, sektor non formal, sektor jasa konstruksi. Apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan program yang terbaru itu diskon buat pekerja bukan penerima upah, diskon iuran. Jadi kalau sebelumnya tuh paling rendah Rp16.800. Diskon pekerja bukan penerima upah, Ya, maksudnya? iurannya. Iurannya. Jadi kalau iuran sebelumnya tuh Rp16.800 per bulan, sekarang cuma Rp8.400, 50%. Manfaatnya tetap sama, tidak berubah. Jadi tidak berkurang Tidak berkurang meskipun iurannya diberikan didiskon 50%. Jadi mumpung ada diskon 50% ini, yuk sama-sama kita daftarkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, ponakan kita, sahabat kita, handai tolan kita ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena kita nggak tahu resiko itu kapan terjadi. Tapi kalau resiko itu terjadi, Bapak Ibu sudah siap, BPJS Ketenagakerjaan siap melayani dengan sepenuh hati. Baik. Terima kasih Pak Ferry untuk kesediaan dan juga keluangan waktunya berkenan hadir di studio posting menemani saya bincang-bincang tentang BP Jam Sostek dan perannya dalam pemilu dan pilkada. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita sampaikan di posting kali ini memberikan wawasan baru bagi teman pemilih semuanya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat menjalankan tugas. Kasih. Semoga sukses selalu. Sukses selalu juga. Teman pemilih, dengan demikian saya Ii pamit undur diri. Terima kasih. Posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang siap menerima kritik dan masukan dari teman pemilih semuanya untuk kemajuan posting ke depan. Baik, akhir kata terima kasih dan wassalam.